Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Saudara, demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Haleluya. Saudara, menunjuk hidung sendiri seperti Paulus sebagai orang yang paling berdosa, tentu ini bukan sesuatu yang mudah. Karena menunjuk hidung sendiri itu menunjukkan betapa lemahnya dia, betapa terbatasnya dia. Tapi itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada anak didiknya yang bernama Timotius. Makanya kalau kita baca di dalam 1 Timotius 1 ayat 15 itu dikatakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saudara, tentu ini sesuatu yang memalukan sekali. Orang akan mengatakan, gengsi dong. Masa iya guru rohani menuliskan suratnya kepada anak didiknya Timotius bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Rasanya tidak mudah ya bila seorang guru mengatakan atau memberi surat kepada anak didiknya semacam itu. Rasanya sulit sekarang ini ditemukan ya. Tapi itulah yang terjadi di dalam diri Paulus, bahwa dia menulis surat itu kepada anak didiknya sebagai orang yang mengaku paling berdosa. Apalagi saudara, kita kenal ya, Paulus ini kan latar belakangnya, backgroundnya itu adalah ahli Taurat. Ahli Taurat jelas dong ya, orang yang paling tahu tentang Taurat ya. Lalu juga Paulus ini adalah seorang Farisi. Jadi bukan hanya pandai untuk menganalisa ayat-ayat dan lain sebagainya begitu, menafsirkannya, tapi lebih daripada itu bahwa seorang Paulus adalah orang yang mampu menjalankan apa yang difirmankannya itu, yang difirmankan Allah kepadanya. Jadi kalau kita melihat di sini tentu sebenarnya seorang Paulus itu punya prestasi yang bagus, tapi juga punya prestise yang mengagumkan. Tapi saudara, kalau hal ini ya dibandingkan dengan kehidupan kita sekarang, dibandingkan dengan kehidupan kita yang kita lihat di sekeliling kita dan termasuk kita di dalamnya, adakah di antara kita yang begitu beraninya seperti Paulus menunjuk hidungnya sendiri sebagai orang yang paling berdosa? Saya rasa tidak semudah itu. Nah, pertanyaannya saudara, spiritualitas apa yang ada di dalam diri Rasul Paulus sehingga ia berani menunjuk hidungnya sendiri sebagai orang yang paling berdosa itu? Sebab yang kita lihat saudara, orang itu kan lebih mudah untuk mencari kambing hitam, cari-cari kesalahan orang, kekurangan orang, itu paling enak dicari. Tapi kalau untuk mengaku bahwa saya adalah orang yang paling berdosa itu sulit sekali. Apalagi di zaman kita di Indonesia ya, ini kita lihat apa yang namanya orang yang merasa diri paling benar ya, dan orang lain paling salah itu paling banyak sekarang ini. Di tontonan-tontonan berita pun demikian. Kita melihat bagaimana hubungan antara rakyat dengan pemerintah sekarang ini. Rakyat mencela pemerintah, pemerintahnya juga mencela rakyat. Kita lihat juga dalam hubungan guru dan murid masa kini gitu ya. Kalau dulu murid mah paling takut sama gurunya. Sekarang coba yang terjadi, banyak ya anak murid berani sama gurunya sendiri gitu ya. Hubungannya saling menjatuhkan, saling mencela satu dengan yang lain. Demikian juga di keluarga kita. Ya, coba perhatikan anak-anak kita. Ya, tidak seperti dulu lagi gitu ya. Kalau debat, waduh, bisa panjang lebar. Mungkin yang menang bisa mereka dibandingkan kita gitu ya.
Dan kita pun juga nggak mau kalah, merasa diri saya orang tua, saya sudah membesarkan anak, saya membiayai anak-anak saya gitu ya. Jadi terus menerus suasana saling menyalahkan itu terjadi. Dan tidak jauh-jauh juga di gereja pun terjadi hubungan yang demikian begitu ya, antar pelayan Tuhan, antara majelis jemaat dengan umat, umat dengan majelis jemaat, antara pelayan yang satu dengan pelayan yang lain. Suasana kita menjadi suasana yang kisruh. Kenapa? Karena kita saling menyalahkan. Gak usah jauh-jauh, sekarang ini kan ada berita di televisi. Berita yang santer apa nih? Bapak Ibu yang nonton berita tahu ya tentang Aki J. Seorang Aki J ini lagi ramai dibicarakan soal sebuah kecelakaan tragis yang terjadi akibat seorang anak umur 13 tahun, anak seorang artis yang menabrak sampai 6 orang tewas dan belasan luka-luka. Coba apa yang ditayangkan? Tayangannya kan bukan banyak menceritakan tentang keluarga yang berduka, yang mengalami satu situasi yang mendadak menyakitkan gitu ya, menakutkan. Tapi kan yang diceritakan siapa nih yang salah, siapa nih yang dipersalahkan begitu ya. Kita menyalahkan, banyak gitu ya penonton yang menyalahkan orang tuanya yang salah begitu. Tapi orang tuanya pun demikian menyalahkan pemerintah, menyalahkan petugas tol, menyalahkan ya manajemen lalu lintas sekarang ini begitu ya, nggak seperti di luar negeri, menyalahkan aparat kepolisian dan lain sebagainya. Yang ada adalah suasana saling menyalahkan yang begitu kental dan kuat di dalam kehidupan kita. Nah, tapi berbeda sekali ketika saudara dan saya menemukan bagian Alkitab yang menceritakan, yang mengungkapkan tentang pengakuan yang luar biasa yang ada di dalam diri Paulus. Bagaimana dia menunjuk dirinya sendiri sebagai orang yang paling berdosa. Nah, pertanyaannya, kenapa seorang Rasul Paulus itu berani menunjuk dirinya sebagai orang yang paling berdosa? Kenapa sebabnya? Oh, terus orang mengatakan, ya Bu, soalnya itu kan Paulus seorang yang pemberani. Dia berani berterus terang tentang dirinya. Memang seorang Paulus itu kalau kita lihat cara dia melayani Tuhan ya, gerak-geriknya gitu ya, seorang pemberani. Tapi menurut saya tidak cukup dengan itu. Tidak cukup dengan karena keberanian dari seorang Rasul Paulus. Tapi karena apa? Saudara, ini yang harus dicatat. Kenapa seorang Rasul Paulus itu berani mengacungkan dirinya sebagai orang yang paling berdosa? Karena jelas saudara, karena dia merasa ketika dia merasakan disentuh oleh Allah, dia merasa ketika dia mengakui segala dosa-dosa dan kelemahan dirinya, tidak ada judgment, tidak ada pengadilan di sana, tidak ada penuduhan di sana. Tapi yang ada adalah bagaimana Tuhan yang penuh kasih itu dengan tangannya yang terbuka menggapai Rasul Paulus. Makanya kalau kita lihat saudara, telunjuk kita ini kan paling enak kita gunakan untuk telunjuk saya yang paling hebat gitu ya, atau telunjuk ke sana gitu ya, nunjuk menyuruh orang, atau mungkin yaitu menuduh orang lain. Telunjuk kita pakai untuk itu. Tapi kita tidak pakai untuk memuliakan Tuhan. Sehingga inilah yang menyadarkan pada kita sekalian saudara, kenapa seorang berdosa yang paling berdosa seperti Rasul Paulus pun berani untuk mengungkapkan segala kekurangan dirinya. Karena dia merasakan ada tempat yang kondusif di sana, ada kenyamanan untuk berterus terang, ada sesuatu yang membuat dia merasa tidak dituduh dan dipersalahkan. Dan itulah yang dia rasakan dalam hubungannya dengan Tuhan. Kenapa? Sebab memang Injil yang diberitakan juga memberitakan hal demikian. Kalau kita membaca bagian Injil tadi, ya, bagian perikop tentang perumpamaan, saudara, sebenarnya bagian perumpamaan ini tidak hanya perumpamaan tentang domba yang hilang dan dirham yang hilang, tapi itu satu kesatuan ya. Jadi
dalam Lukas 15 itu ada satu perumpamaan yang berturut-turut begitu, serangkai ya. Itu perumpamaan tentang domba yang hilang, lalu dirham yang hilang, dan puncaknya itu adalah perumpamaan tentang anak yang hilang. Tapi ketiga perumpamaan itu sendiri sebenarnya mau mengatakan bagaimana orang-orang berdosa, pemungut cukai itu yang disingkirkan, dijauhkan itu justru mau dekat dengan Tuhan. Makanya kalau kita membaca di bagian Injil ya, di dalam Lukas 15 ayat yang pertama ya, itu kan dikatakan dengan jelas, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Biasanya datang. Jadi tidak ada ketakutan. Orang-orang berdosa itu dan juga pemungut cukai itu datang kepada Yesus, tidak ada rasa bahwa dia dipermalukan karena dosanya, karena kekurangannya. Tapi dengan tangannya terbuka mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan perumpamaan-perumpamaan itu. Dan oleh karena itu kalau kita lihat apa yang sebenarnya kita tangkap dari yang namanya pemungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Saudara, para pemungut cukai ini adalah orang-orang yang bekerja untuk pemerintahan Romawi dan mereka mengumpulkan pajak dari masyarakat Yahudi.